Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Baik, kepada teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan tentang peradilan militer, hendaklah terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Saya Rizky Putra Harahap dari jurusan atau prodi Ahwal As-Saksiyah yang sekarang sedang menduduki semester 4. Jadi saya akan menyelesaikan sebuah tugas dari mata kuliah Peradilan Indonesia, yaitu dengan judul tentang peradilan militer. Baik, pada kesempatan ini teman-teman sekalian, kita akan membahas sedikit tentang peradilan militer. Jadi sebelum kita masuk tentang pengertian peradilan militer, yang perlu kita ketahui pertama ialah tentang istilah peradilan satu atap. Jadi di negara kita Indonesia ini memiliki 4 lingkungan peradilan. Yang pertama peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan tata usaha negara, dan yang terakhir adalah peradilan militer. Jadi sesuai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa keempat peradilan tersebut hari ini telah berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Jadi yang dimaksud dengan satu atap ialah mereka telah dinaungi, diatapi oleh Mahkamah Agung. Sehingga dengan konsider hukum tersebut, keempat peradilan tersebut berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki apa yang pengertian daripada peradilan militer, yang pertama kali kita ketahui ialah harus mengetahui tentang apa yang dimaksud militer. Jadi militer ialah warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dilantik oleh pejabat yang berwenang untuk menegakkan keadilan atau membela negara dengan menyandang senjata, rela berkorban, patuh dan tunduk terhadap peraturan kemiliteran. Inilah yang dimaksud dengan militer. Jadi militer ini di dalam bahasa kita sering disebut adalah angkatan bersenjata. Teman-teman sekalian, militer diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata melis. Melis itu sendiri artinya ialah orang yang memiliki kecakapan ahli dari bidang senjata serta sudah siap tempur. Jadi melis ini adalah kata asal daripada militer dan diadopsi dari kata melis itu sendiri. Teman-teman sekalian, lantas apa yang dimaksud dengan peradilan militer? Peradilan militer ialah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan keutuhan negara Republik Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, peradilan militer ini dapat diartikan adalah sebuah peradilan khusus yang hanya mengadili perkara bagi mereka yang berada di kemiliteran. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah tadi sedikit pemaparan terkait pengertian peradilan militer. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang konsiders hukum yang menyangkut tentang peradilan militer. Adapun konsiders hukum yang pertama teman-teman yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946. Jadi pada konsiders hukum ini dinyatakan bahwasanya lembaga peradilan militer itu ada 2, yaitu Mahkamah Tentara, kemudian Mahkamah Tentara Agung. Adapun konsiders hukum yang kedua yaitu adalah pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Jadi teman-teman sekalian, pada konsiders hukum yang kedua ini, peradilan militer memiliki 3 lembaga mahkamah penting, yaitu Mahkamah Militer atau Mahmil, yang kedua Mahmilti, Mahkamah Militer Tinggi, dan yang ketiga Mahmilgung, Mahkamah Militer Agung. Dan yang ketiga lembaga ini memiliki tugas dan fungsi atau kewenangan absolut yang berbeda. Teman-teman sekalian, adapun konsiders hukum yang ketiga yaitu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Nah, pada undang-undang inilah atau konsiders hukum ini yang masih kita berlakukan pada saat ini. Yaitu pada konsiders hukum ini, peradilan militer memiliki 4 lembaga atau 4 pengadilan penting dalam mengadili kemiliteran. Yaitu yang pertama adalah
pengadilan militer, yang kedua pengadilan militer tinggi, yang ketiga pengadilan militer agung atau pengadilan militer utama, yang keempat pengadilan militer pertempuran. Jadi keempat pengadilan militer tadi, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Keempat pengadilan militer ini masih berlaku sampai sekarang, dan ini menjadi salah satu konsiderasi hukum terkait peradilan militer. Adapun konsiderasi hukum yang keempat yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada pasal 13 ayat 1 yang menyatakan bahwa keempat lingkungan peradilan termasuk diantaranya peradilan militer hari ini telah berada di bawah naungan atau peradilan satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung. Kemudian teman-teman sekalian, masuk kita berikutnya yaitu membahas sedikit tentang kewenangan peradilan militer. Sesuai dengan konsiderasi hukum yang kita bacakan di awal tadi, yaitu peradilan militer memiliki 4 pengadilan. Yang pertama yaitu pengadilan militer. Jadi teman-teman, kewenangan absolut pengadilan militer yaitu adalah mengadili pada tingkat pertama untuk tindak pidana bagi mereka yang berpangkat kapten ke bawah. Inilah tugas absolut atau kewenangan absolut yang dimiliki oleh pengadilan militer. Yang kedua adalah pengadilan militer tinggi. Pengadilan militer tinggi adalah pengadilan militer yang mengadili pada tingkat banding bagi perkara pidana bagi militer yang berpangkat kapten ke bawah. Sedangkan pengadilan militer tinggi juga mengadili pada tingkat pertama, yaitu pada tindak pidana bagi mereka yang berpangkat mayor ke atas dan mengadili pada tingkat pertama untuk sengketa tata usaha militer. Yang ketiga ialah pengadilan militer utama. Jadi pengadilan militer utama mengadili pada tingkat banding untuk perkara pidana bagi mereka yang berpangkat mayor ke atas dan mengadili pada tingkat banding untuk sengketa tata usaha kemiliteran. Teman-teman sekalian, yang terakhir yaitu ialah pengadilan pertempuran atau pengadilan militer pertempuran. Jadi, pengadilan militer pertempuran ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir pada tindak pidana yang terjadi pada saat pertempuran. Jadi bagi para militer atau angkatan bersenjata yang melakukan tindak pidana selama pada masa pertempuran, maka mereka akan diadili perkaranya di dalam pengadilan pertempuran. Oke teman-teman sekalian, terakhir kita akan sedikit membahas tentang peradilan militer. Perlu kita ketahui bahwasanya peradilan militer memiliki sedikit perbedaan dengan peradilan lainnya. Yaitu di peradilan militer ada dikenal istilah auditur dan papera. Perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan papera. Papera ialah perwira penyerah perkara. Jadi teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui kemiliteran ini memiliki sebuah organisasi yang sangat istimewa dan sangat disiplin. Jadi ketika ada anggota militer yang melakukan tindak pidana atau tindak yang melanggar tata aturan kemiliteran, maka perwira akan menyerahkan berkas perkaranya kepada peradilan militer. Inilah tugas dari papera. Kemudian yang kedua adalah istilah auditur atau auditorat bagi pelakunya. Perlu kita ketahui apa tugas wewenang auditorat ini. Tugas penting auditorat ialah untuk menyelidiki keabsahan daripada berkas anggota kemiliteran terkait tentang tindak yang ia lakukan. Jadi teman-teman sekalian, ketika seorang papera menyerahkan sebuah perkara anggotanya ke peradilan militer, maka auditorat akan memeriksa berkas-berkas tersebut tentang keabsahannya. Kemudian setelah diperiksa tentang keabsahan dan benar tentang tindak pidana atau tindak yang dilakukan oleh militer tersebut, berkas tersebut akan diaturkan atau diantarkan oleh auditorat kepada peradilan militer. Jadi auditorat ini sama tugasnya sebagaimana jaksa di peradilan umum untuk memeriksa dan menyelidiki keabsahan tentang perkara atau berkas perkara yang dilakukan oleh seorang militer. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya kenapa sih
diperlukan peradilan militer khusus bagi kemiliteran. Teman-teman sekalian, yang perlu kita ketahui ada pun beberapa alasannya. Yang pertama yaitu militer ini memiliki tugas, militer memiliki tugas yang sangat berat, yaitu membela tanah air. Sehingga daripada hal tersebut diperlukanlah lingkungan peradilan khusus bagi kemiliteran. Yang kedua ialah sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya militer ini diperbolehkan menggunakan bubuk misiu. Maka dari itu hal tersebut berbeda dengan rakyat sipil lainnya. Maka dari itu dari hal ini juga menjadi alasan mengapa diperlukannya peradilan. Baiklah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait peradilan militer. Semoga dapat menambah wawasan kita ke depannya. Terima kasih atas segala perhatian. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.